maka dia boleh saja sepakat atau tidak setuju atau sama persis dengan surat tuntutan. Jadi dia diberikan keleluasaan itu. Dengan dasarnya adalah keyakinan hakim yang didasarkan 2 alat bukti, Mas. Nah, dalam hal ini hakim boleh saja, sekali lagi ya, bersepakat, tidak bersepakat, atau sama persis dengan tuntutan dalam hal ini, atau dia malah memutus lebih tinggi. Nah, ini semua akan ditanggungjawabkan. Toh ke depan ini masih mungkin ada upaya hukum lain ya, apakah upaya hukum banding kah, atau ada upaya hukum luar biasa kah di sana yang kemudian diajukan baik oleh JPU ataupun dari kuasa hukum. Umumnya JPU kalau dari tuntutannya itu tidak memenuhi 2/3, biasanya JPU pun akan melakukan banding biasanya dalam hal ini. Jadi dia punya opsi untuk banding kalau dia tidak merasa cukup puas atau berbeda pendapat dengan apa yang sudah diputuskan oleh hakim gitu. Baik, kembali lagi soal dalil nota pembelaan yang dibacakan Kuatmaruf pada hari ini, Pak Heri. Ia menegaskan tidak mungkin membunuh Yosua karena almarhum pernah menolong dirinya sebelum ia bekerja sebagai sopir Ferdy Sambo. Apakah ini juga bakal menjadi pertimbangan seorang hakim? Ya, menarik nih Mas. Saya juga mencermati fakta yang tadi baru Mas sampaikan di poin tadi ya, bahwa kalau kita mau coba analisa hal ini kan dikaitkan begini ya. Secara nggak langsung mau bicara begini, bahwa dia nggak punya masalah pribadi dengan korban, dengan almarhum Brigadir Joshua. Bahkan dia berpikiran orang ini orang baik yang nggak mungkin saya sakiti karena dia sudah membantu keluarga saya, terutama orang yang saya cintai, yaitu anak saya sendiri. Kan begitu ya? Nah, itu seakan-akan message-nya itu mau diarahkan ke sana. Nah, jadi dia nggak mengatakan bahwa dia nggak punya masalah pribadi secara langsung, tapi dikaitkan dengan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan itu benar adanya. Kita juga nggak tahu kebenarannya kan, karena kita nggak mungkin bertanya lagi terkait hal itu karena nggak mungkin konfrontir lagi. Tapi mudah-mudahan itu benar, jadi amal baiknya almarhum Brigadir Joshua dan juga kedepannya anaknya bisa melanjutkan studi yang lebih baik kan, untuk jadi orang yang lebih baik lah ke depannya. Tapi persoalan tadi itu nggak berhenti di situ menurut saya. Apakah tadi pertanyaannya ini bisa dipertimbangkan atau tidak? Tentunya banyak yang ingin mencoba untuk menyentuh perasaan hakim ya. Sekali lagi selaku manusia, karena sebagai seorang manusia pasti dia punya hati lah, maksudnya punya mendengarkan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan tadi. Nah, tapi sekali lagi ini kan bicara tentang fakta hukum ya, kita bicara tentang hukum itu sendiri. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain, tapi hakim boleh saja menilai itu sebagai hal yang meringankan. Tapi untuk kemudian dikaitkan dengan demikian berarti tidak ada perbuatan pidananya, tidak ada pembunuhannya, kan memang tidak demikian ya. Pembunuhannya tetap terjadi. Kemudian yang tadi itu arahnya adalah dia tidak punya pemikiran untuk melakukan pembunuhan kepada orang yang pernah baik kepada keluarganya. Tapi ya kita lihat faktanya, ya nanti yang menjadi pertimbangan hakim. Tapi setidak-tidaknya peran-peran kemarin itu kan sudah coba diurai oleh jaksa penuntut umum ya. Sekali lagi saya sampaikan tadi, bukan hanya peran ketika ada di TKP, di lokus delikti di mana almarhum Brigadir Joshua meninggal, tapi juga cerita sebelumnya, gitu kan? Ada kata duri dalam dalam rumah tangga, begitu kan? Kemudian ada upaya untuk melakukan pengejaran kepada Joshua, walaupun kemudian dikatakan dia nggak bawa pisau lagi setelah itu, setelah pulang dari Magelang menuju Jakarta. Tapi kemudian kan orang-orang ini, sekali lagi saya katakan, yang jadi terdakwa ini adalah mereka yang pernah berada di Magelang dan juga kemudian bersama-sama menuju TKP kan. Nah, apakah itu suatu kebetulan atau tidak, kita lihat nanti pertimbangan hakim ya. Tapi memang ada hal yang janggal rasanya dilakukan pada saat sebelum kematiannya Brigadir Joshua tadi. Baik, ini kan juga menarik ya jika kita singgung soal komunikasi yang dijalin antara Kuatmaruf dengan Ferdy Sambo. Kalau kita simak kembali pembelaan yang dibacakan tadi, klaim dari Kuatmaruf hanya sesekali atau hanya satu kali berkomunikasi dengan Ferdy Sambo. Apakah dibentuk seorang Kuatmaruf ini seakan-akan tidak ikut mau dilibat sertakan dalam pembunuhan berencana ini, atau malah sebaliknya?